Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3D yang soleha semuanya. Hari ini pelajaran tematiknya, sekarang kita pindah ke tema 2. Judulnya yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Seperti biasa, Ibu mulai dari sub tema 1 dulu. Dalam subtema 1 itu Ibu awali dengan membacakan dongeng. Judulnya apa? Judulnya yaitu Pohon Apel yang Tulus. Nanti setelah Ibu bacakan ceritanya ada pertanyaan ya. Nanti anak-anak jawab pertanyaannya. Ibu mulai ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel itu menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak pohon apel itu. Anak laki-laki itu menjawab, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Mendengar permintaan tolong dari anak laki-laki itu, pohon pun menjawab, kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Akhirnya, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu pun senang melihat temannya bahagia. Akan tetapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasakan kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Pohon apel berkata, aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa. Anak laki-laki itu menjawab, tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Akhirnya laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Demikian ceritanya ya. Pesan moral dari cerita dongeng tadi yaitu ketika kita menolong seseorang, lakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya Ibu akan bacakan dongeng berikutnya ya, yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Ada 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar dan tebal. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon yang mendengar lalu berkata,
Kamu manusia tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki manfaat untuk manusia. Nah, sekarang bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sikap manusia yang seharusnya kepada hewan dan tumbuhan adalah: pertama, menjaga kelestarian hewan dengan cara tidak memburu hewan yang sudah langka. Yang kedua, menjaga hutan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan dan tidak membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Terakhir, pesan moral yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah belajar untuk selalu bersyukur, dan sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Sekarang lanjut pelajaran matematikanya, yaitu sifat komutatif atau pertukaran tempat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 35 ditambah 15. Angka 35 kita anggap sebagai huruf A. Angka 15 kita anggap sebagai huruf B. Kita jumlahkan dulu ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ingat, penempatan angka 1 dengan angka 0 harus benar. Ingat, di atas dulu. 1 di atas, 0 di bawah. Penulisan angka 10 kan 1, 0 kan. Berarti 1 dulu baru 0. Atas bawah. Berarti 1, 0. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 50. Sekarang kita mau buat sifat komutatifnya atau pertukarannya, yaitu tadinya 35 tambah 15 sama dengan 50. Berarti di bawahnya dibalik 15 ditambah 35 sama dengan 30. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Jadi itu aja dibolak-balik ya nak. Paham? Intinya kalian bisa membedakannya, mana yang tadinya di depan. Nanti kalau mau dirubah berarti harus dipindahkan ke belakang. Sebelum ibu tutup pelajaran ini, tugas anak-anak jam tematik pertama yaitu menulis 2 judul dongeng yang tadi ada di YouTube. Dan tuliskan juga sifat moral yang terdapat pada cerita dongeng yang tadi. Ya, demikian dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.